Al-i'tidal. Mau bahas soal al-i'tidal. I'tidal itu sesuai dengan hadis Nabi, khairul umuri awsatuha. I'tidal itu tengah-tengah, sedang-sedang saja. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu awsatuha, yang tengah-tengahnya. Ya, yang tengah-tengahnya. Hanya al-i'tidal. Al-i'tidal itu sikap sedang-sedang saja, tengah-tengah saja. Sama orang jangan terlalu cinta banget, jangan terlalu gedek banget. Kata orang, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ahbib habibaka, cintailah kekasihmu itu haunan ma, ringan-ringan saja. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma, bisa jadi nanti satu hari dia jadi musuhmu. Sama juga wa abghid baghidaka haunan ma, bencilah orang yang kau benci sedang, ya, enteng-enteng saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, bisa jadi nanti jadi kekasihmu pada satu hari. Sama orang jangan gedek banget, bisa jadi nanti kita cintai dia. Ada cerita tuh, ada orang laki tuh, emang tuh orang laki hitam dia tuh, hitam keriting, lengar belok lagi. Di kampung suka digodain tuh, lu mau gue jodohin sama dia tuh, ya amit-amit gue berjodohan sama dia tuh. Mau lihat dia udah enak banget gue, gedek banget itu, suka diledekin. Lu cocok tuh berjodohan sama dia tuh, amit-amit udah hitam, lengar belok lagi, pendek lagi, amit-amit gue. Tuh gedeknya luar biasa. Satu saat tuh Allah balik hatinya, dia demen sampai kawin dia, kata lakinya. Mau kemana sih bang? Mau kemana sih? Lah, gua baru mau beli rokok aja tanya mau kemana. Dulu mau gedek banget sama gua, ngomong sampai enak, sampai amit-amit. Sekarang lakinya baru beli rokok ke depan doang tuh, 3 meter. Mau kemana bang? Gua baru mau beli rokok aja lu tanyain mulu. Dulu lu amit-amit sama gua tuh. Ya, jadi sedang-sedang aja, benci jangan terlalu benci, cinta jangan terlalu cinta. Ini al-i'tidal namanya. Sesuai dengan hadis Nabi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tengah-tengah saja. Jadi al-i'tidal terjemahannya ya sedang-sedang, sikap sedang-sedang, moderat orang bilang sekarang, wasitiyah. Man nasyadal fadilata, nasyadatu talabaha wa bahasa anha liyahtadiya ilaiha. Man nasyadal fadilata, siapa orang yang mencari keutamaan, falyatlubha, maka hendaklah ia mencarinya fil i'tidali, di dalam sikap sedang-sedang saja. Jadi man nasyada, siapa yang mencari, menuntut al fadilata, keutamaan, falyatlubha, maka hendaklah ia mencarinya fil i'tidali, di dalam sikap sedang-sedang saja. Ya, Fetty Vera itu penyanyi dangdut ngomong juga, yang sedang-sedang saja. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan, kan gitu ya. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan. Katanya yang sedang-sedang, ini al-i'tidal. Terlalu cakep juga jangan, Pak. Terlalu cakep juga jangan. Orang terlalu cakep mau serem, jadi perempuan terlalu cakep tuh serem. Terlalu jelek serem juga. Ya, kalau terlalu cakep kayak kuntilanak, terlalu jelek kayak memedi. Jadi jangan terlalu cakep. Orang terlalu cakep dia serem. Masya Allah cakep banget, serem tuh. Terlalu jelek lebih serem lagi. Jadi sedang-sedang, ini al-i'tidal itu sikap sedang-sedang saja. Jadi man nasyadal fadilata, siapa orang yang mencari al-fadilata, keutamaan, falyatluha, maka hendaklah ia menuntutnya, mencarinya fil i'tidali, di dalam sikap sedang-sedang saja. Fal i'tidalu fil fikri wal madhabi wal ma'kali wal masrobi wal malbasi wal badli wa kulli amrin hissiyin aw ma'nawiyin wal fadilatu. Fal i'tidalu, maka sikap sedang-sedang saja, fil fikri, di dalam pemikiran, mikir gak sedang-sedang aja, wal madhabi, dan di dalam madhab juga sedang, jangan terlalu fanatik benar.
wal makali dan sedang-sedang dalam hal makan, wal masrobi sedang-sedang dalam hal minum, wal malbasi sedang-sedang dalam hal pakaian, jangan terlalu berlebihan, wal badali dan sedang-sedang dalam hal badal, ya boros-boros tuh, sedang-sedang aja dalam mengorbankan sesuatu. Wa kulli amrin dan sedang-sedang dalam semua perkara hissiyin yang hissi yang bisa diindra, au maknawin atau yang sifatnya maknawi. Kalau hissi itu bisa dilihat, bisa didengar. Dan semua perkara hissiyin yang bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasa, au maknawin atau dalam hal yang maknawi yang sifat maknawi saja. Wal fadilatu dialah yang utama fadilah. Jadi sederhana fal-i'tidalu fil fikri, maka sederhana di dalam berfikir, jangan jelimet banget. Wal madhabi sederhana dalam hal madhab, jangan terlalu fanatik benar. Ya. Wal makali dan di dalam hal makan, wal masrobi dalam hal minum, wal malbasi dalam hal pakaian, wal badali dalam hal mengeluarkan harta badal. Ada ayatnya wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Ya wala taj'al yadaka maglulatan ila, jangan kau jadikan tanganmu maglulah terbelenggu ila unuqika ke tengkukmu. Ini pelit nih. Tapi wala tabsutha kullal basti, jangan kau gelar sehabis-habisnya. Kalau punya duit habis royal benar gitu ya. Jangan begitu juga. Fataquda malumam, nanti kau akan terjatuh dalam keadaan hina. Jadi jangan juga begini nih, wala tajal yadaka maglulatan ila, kalau tangan begini pelit nih. Juga jangan wala tabsutha kullal basti. Jangan kau gelarkan sehabis-habisnya, digelar ke duit ya 10 juta seharian habis tuh. Tapi fataquda malumam mahsura. Terlalu begini jangan, terlalu begini jangan ya, yang sedang-sedang saja kata Ferry ya. Wal badli dan di dalam hal badal, mengeluarkannya hal badal. Wa kulli amrin dan semua perkara hissiyin yang sifatnya hissi yang bisa dilihat, diindra dan hissi. Au maknawiyin atau semua perkara yang sifatnya maknawi saja. Wal fadilatu dialah yang utama. Jadi sedang-sedang saja di dalam berfikir, madhab, makan, minum, pakaian. Wal badli, al badlu itu pemberian, dalam memberi. Wal badli dalam hal memberi juga ya sedang-sedang aja, kebanyakan jangan, kesedikitan juga sedang-sedang aja. Wa man lazima qasdas sabili kanat akibatu amrihi as-salamata wa qila tarafai qasdil umuri dzamimun. Man lazima, siapa orang yang melazimkan, orang yang melazimi qasdas sabili. Qasdas sabil itu pertengahan dalam perkara, sedang-sedang perkara ya. Man lazima, siapa orang yang melazimi qasdas sabili ya, jalan tengah istilahnya ya, pertengahan dalam segala perkara yang sedang-sedang saja, kanat bahwasanya akibatu amri, akibat urusannya as-salamata adalah keselamatan. Kalau orang melazimi qasdas sabil itu tadi ya, sedang-sedang dalam segala perkara. Siapa orang yang melazimi sesuatu yang sedang-sedang saja atau sedang-sedang saja dalam hal sikap, kanat akibatu amri, kanat bahwasanya akibat amrihi perkaranya as-salamata adalah keselamatan. Kalau sifat sedang-sedang aja itu akibatnya nanti selamat. Wakila tarafai qasdil umuri zamimun, dan kedua ujung, wakila dan masing-masing tarafai dua ujung, qasdil umur perkara sedang-sedang saja, zamimun adalah tercela. Ini masing-masing dari dua ujung perkara. Kalau sini kan tadi hemat ya, hemat. Ini ujung perkaranya boros jangan, pelit jangan. Nah, wakila tarafai qasdil umuri, dan masing-masing dua ujung sifat sedang-sedang saja ya, dan wakila dan masing-masing tarafai dua ujung qasdil umuri perkara sedang-sedang saja, jadi dua ujungnya dzamimun adalah sesuatu yang hina.
Tadi kalau hemat di sini dua ujungnya boros dan pelit. Ini dua ujungnya nih zamimun, dua perkara yang hina. Jadi wakila torofai qasdil umuri zamimun, wakila dan masing-masing torofai dua ujung qasdil umuri ya, perkara pertengahan, perkara sedang-sedang saja zamimun. Jadi dua ujungnya dua perkara yang hina. Ya kalau hemat ujung di sini boros, ujung di sini pelit, kan hina dua-duanya. Maka wakila torofai dan masing-masing dari kedua ujung qasdil umuri, perkara sederhana, gamimun adalah hina. Jadi masing-masing ujungnya itu hina. Kalau di sini hemat, ujungnya sini boros, sini pelit. Ini dua-duanya hina kan. Wakila torofai qasdil umuri gamimun, dan masing-masing dari kedua ujung qasdil umuri, perkara sedang-sedang saja, gamimun adalah hina. Ya, kebanyakan jelek, terlalu sedikit juga jelek, ya sedang-sedang saja. Al-i'tidalu huwa tawassutu fi kulli syai'in. Al-i'tidalu itu tengah-tengah itu, huwa adalah at-tawassutu, mengambil sikap tengah, fi kulli syai'in dalam segala sesuatu. Jadi i'tidal itu tawassut. Tawassut itu mengambil sikap tengah-tengah, fi kulli syai'in, di segala sesuatu. Ya. Terlalu cerewet jangan, terlalu adem jangan. Ya kan? Terlalu cerewet jangan, terlalu adem jangan, sedang-sedang aja. Jadi jangan nggak dicerewetin, nanti kalau nggak dicerewetin ngayat kemana-mana aja. Terlalu cerewet jangan, terlalu adem, yang bangetan adem laki lu kan gitu. Terlalu cerewet, bawel banget kan gitu. Nggak enak juga, sedang-sedang aja. Makanya ada seorang laki-laki, dia lebih demen di penjara timbang di luar penjara, kadang ngadepin istri yang bawel. Gue mendingan di penjara daripada gue di luar penjara, bini bawel banget. Nah, jadi antara bawel sama adem. Ya bawelnya jelek, ademnya juga jelek. Maka wakilat torofai tadi. Dan masing-masing dari dua ujung qasdil umur, perkara pertengahan itu adalah hina. Ya tadi kalau hemat kan bagus. Hemat itu di antara boros sama pelit. Hemat itu di antara boros dengan pelit. Jadi makan hemat. Kalau orang hemat itu bukan pelit. Makan tiap hari ikan teri doang, sama tempe, sama tahu, pelit amat. Bukan pelit, itu sederhana. Sederhana. Al-iqtisadu asasun najah, ya. Sederhana itu adalah pokok kesuksesan. Orang terlalu boros sudah. Maka al-i'tidalu, i'tidal itu huwa tawassutu fi kulli syai'in, adalah pertengahan di segala sesuatu. I'tidal, tawassut. As-syaja'atu fadilatun li'annaha wasatun baina naqidain at-tahawwuru wal jubnu. As-syaja'atu, keberanian itu, sikap berani itu, fadilatun adalah mulia. Li'annaha, karena sesungguhnya syaja'atu berani, wasatun adalah tengah-tengah, baina di antara naqidai, dua hal yang berlawanan, at-tahawwuru wal jubnu, kebangetan berani dan pengecut. Syaja'ah itu fadilatun adalah mulia. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ia wasatun adalah tengah-tengah, baina di antara naqidai, dua hal yang bertentangan, at-tahawwur, tahawwur, wal jubnu, jubnu pengecut. Jadi berani itu sikap utama di antara dua hal yang bertentangan, baina di antara naqidai, dua hal yang bertentangan, at-tahawwuru, kebangetan berani, wal jubnu, dan pengecut. Itu syaja'ah. Syaja'ah itu baina tahawwur wal jub. Kebangetan berani jangan, kebangetan pengecut juga jangan. Ini model kayak sekarang Pak, ya tetap juga pakai ini, pakai masker. Pakai masker. Terlalu berani juga jangan, terlalu takut juga jangan. Maka al-wiqayatu khairum minal ilaj. Tetap aja berhati-hati pakai masker. Terlalu berani jangan. Oh udah bakal mati. Iya bakal mati, tapi kan ada sabar banyak. Sekarang saya mau nanya nih, kita mau wudhu nih di Pancuran, itu ada harimau lagi pada minum 8, gitu. Tetap mau wudhu di sana apa mau tayamum?
Di Pancuran ada harimau tuh siang-siang, daripada minum jam 12 kita mau sembahyang zuhur. Itu wudu di Pancuran apa tayamum aja? Iya, tayamum. Agama milihkan kita tayamum karena ada apa tuh? Ada hal yang berbahaya. Sama juga kalau sekarang ini diibaratkan gitu, dianalogikan begitu. Ya jangan terlalu berani, maka dipilihkan boleh, terus jaga jarak. Paling sekarang sawu sufufakum, luruskan saja sop kalian, enggak wataraso, tidak dirapatkan. Namanya physical distancing namanya ya. Jaga jarak. 3M, mencuci tangan, memakai masker, terus menjaga jarak. Untuk 3M mah gampang, kalau 17M repot. 17M itu mengkorupsi kantong sembakonya, membagi kepada pimpinan partai, membagi kepada kawan-kawan partai. 17M. Kalau 3M mah gampang kan? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga, ya cuma 3M. Kalau 17M repot. Banyak banget ya, apa aja. Nah, syaja'atu fadilatun. Keberanian itu adalah mulia. Satu sifat fadilah adalah mulia. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ia syaja'ah wasatun, adalah tengah-tengah. Baina, di antara naqidai, dua hal yang bertentangan, dua hal yang berlawanan, naqid ya. At-tahawur wal jubnu, kebangetan berani dan pengecut ya. Kebangetan berani jangan, terlalu pengecut juga jangan, jubnu. Wal judu fadilatun, dan al jud murah, pemurah itu fadilatun dan murah. Al judu pemurah, fadilatun adalah mulia. Li'annahu, karena sesungguhnya ya al judu pemurah, qasdun adalah tengah-tengah, baina radilataini, dua di antara dua hal yang hina. Al israfu, berlebih-lebihan, wal bukhlu, dan pelit. Al judu bainal israf wal bukhli. Al jud sifat murah itu di antara baina radilataini, di antara dua hal yang hina. Apa itu? Al israf, berlebih-lebihan, wal bukhlu, dan pelit. Berlebih-lebihan juga hina, bakhil juga hina. Maka tengah-tengah di antara berlebih-lebihan dengan bakhil itu al jud, murah, bersifat murah. Wal judu fadilatun, wal judu, dan sifat murah itu fadilatun adalah utama. Li'annahu, karena sesungguhnya al judu qasdun adalah tengah-tengah, baina, di antara radilataini, di antara dua hal yang hina, al israfi, berlebih-lebihan, wal bukhli, dan bakhil. Wa hakadha tajidu kulla fadilatin minal fadaili fil i'tidali, ay at-tawassuti baina radilataini. Wa hakadha, dan beginilah, tajidu, kau dapatkan, kulla fadilatin, tiap-tiap kemuliaan, minal fadaili, daripada kemuliaan, daripada keutamaan-keutamaan, fil i'tidali, di dalam sikap i'tidal, di dalam sikap tengah-tengah. Ay at-tawassutu, tawassut adalah mengambil sikap tengah, baina, di antara radilataini, dua hal yang hina, mengambil sikap tengah di antara dua hal yang hina, radilah, hakirah. Wa hakadha, dan beginilah, tajidu, kau dapatkan, kulla fadilatin, tiap-tiap keutamaan, minal fadaili, daripada keutamaan-keutamaan, fil i'tidali, kau dapatkan dalam hal fil i'tidal, di dalam mengambil sikap tengah-tengah. Yaitu at-tawassutu, mengambil sikap tengah, wasat, baina radilataini, di antara dua hal yang hina, radilataini. Jadi sikap tengah-tengah itu sesuai dengan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara awsatuha, yang tengah-tengahnya. Az-zaka'u idza zada adda ilal khalali fil a'mali. Az-zaka'u, cerdas itu, in zada, jikalau lebih. Cerdas juga kalau kelebihan jelek. Az-zaka'u, kecerdasan itu, in zada, jikalau ia berlebih, ada menyebabkan ilal khalali, kepada aib, pada cacat, fil a'mali, dalam amal-amal perbuatan. Orang terlalu cerdas juga nanti menyebabkan tuh, ada yuaddi, menyebabkan ilal khalali, kepada aib, celak, fil a'mal, dalam amal. Terlalu cerdas juga jelek juga tuh. Dia akan menyebabkan kepada khalal, celak.
cacat fil a'mal dalam amal perbuatan. Nanti apa yang dilakukan sama dia seringkali sulit dia terima akal sehat kita tuh. Karena saking cerdasnya gitu, maka sulit. Maka dulu Pak Habibie waktu awal-awal tuh bikin pesawat, orang pada wah katanya bikin pesawat. Jadi beliau itu sudah 10 langkah dari cara berpikir orang Indonesia. Sama juga Gus Dur itu dulu almarhum sering omongannya susah diterima. Karena Gus Dur itu punya kecerdasan yang tinggi. Jadi kadang-kadang omongannya sulit diterima karena 10 langkah dari kita. Makanya kalau dengerin ceramah Gus Dur itu jangan pulang kalau belum tutup. Sebab nanti kesimpulannya ada poin 7, 8, 9, 10. Jadi baru 1 sampai 8 itu nanti bisa menyimpulkan salah. Kudu sampai 9, 10. Sebab nanti kesimpulannya di angka 10-nya. Omongan terakhirnya. Maka orang kalau kebangetan pinter itu akan menyebabkan pada celak pada amal. Adda ilal khalali fil a'mal. Akan menyebabkan pada cacat dalam hal perbuatan. Sulit diterima sama kita nih. Bagi orang-orang yang cerdas tuh. Bab apa? Berpikirnya sudah 10 langkah dari kita. 10 tahun lebih dahulu daripada kita. Masih di sini orang cerdas sudah sampai sana. Makanya kalau apa yang dia perbuat karena daya jangkaunya lebih jauh dari kita, orang yang sekarang ini belum sulit untuk bisa menerima. Enggak nyampe pikiran itu saking apanya? Saking cerdasnya itu. Makanya di sini az-zakau kecerdasan itu inzada jikalau lebih ada menyebabkan ilal khalali kepada kecacatan fil a'mali dalam amal-amal perbuatan. Wa hamala dan akan membawa ala umurin atas perkara-perkara la taliku yang tidak layak bil akili terhadap orang yang berakal. Wa hamala dan akan membawa ala umurin atas perkara-perkara la taliku yang tidak layak bil akili terhadap orang yang berakal. Karena saking cerdasnya maka daya jangkau dia bisa jadi 20 tahun ke depan. Sementara kita masih di sini, dia udah 20 tahun ke depan, sulit diterima. Saking cerdas, kalau lebih itu. Ad-zakau kecerdasan itu inzada jikalau lebih ada menyebabkan ilal khalali kepada kecacatan fil a'mal dan amal. Perbuatannya sering sulit diterima sama akal orang sekarang karena daya jangkaunya sudah 20 tahun ke depan. Wa hamala ala umurin dan membawa atas perkara-perkara itu la taliku bil akil yang tidak layak, yang tidak pantas bil akili bagi orang yang berakal. Kalau kebangetan pinter juga bahaya. Wa inna qasa dan jikalau kurang geblek banget itu wa inna qasa maka jikalau kurang kalau lebih juga akan membawa kecacatan pada amal. Wa inna qasa dan jikalau kurang karena bahwasanya binaksihi dengan sebab kekurangannya al-balahu pandir wal ghobawatu dan dongok. Kalau akalnya kurang juga nanti akan menyebabkan dengan kekurangannya al-balah. Al-balah itu pandir wal ghobawah dan kedunguan. Kalau kurang akalnya juga nanti akan menyebabkan binaksihi dengan sebab kekurangannya al-balahu kepandiran wal ghobawah dan kedunguan. Ghobawah pandir ya goblok dah, gua bawah dongok. Repot juga. Kebangetan pinter juga bahaya, kebangetan dongok juga bahaya. Kebangetan dongok bahaya juga. Makanya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tengah-tengah saja. Jadi pinternya enggak kebangetan pinter. Kalau kebangetan pinter nanti perbuatannya sulit diterima sama orang-orang. Gue kan mikirnya begini, iya, karena dia kepinteran maka daya jangkaunya udah 20 tahun ke depan. Kalau kita masih di sini, ya, kalau kebangetan goblok, dia orang-orang udah 10 tahun ke sana dia masih di sini-sini juga, repot juga kan. Orang-orang udah di puncak, dia baru di Jagorawi. Ada orang-orang baru di Jagorawi, dia udah di Cipanas, kan repot ngubernya. Ada yang udah di Cipanas, dia baru di Jagorawi. Jadi kebangetan pinter juga itu bisa menyebabkan kepada cacat dalam perbuatan. Kebangetan bego juga ditipu orang mulu. Kan jangan, betul kan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu tengah. Sama juga wa taqwa in jawazat haddaha kana minhal waswasatu. Wa taqwa dan takut itu, takwa artinya takut juga. Wa taqwa dan takut itu in jawazat ada jikalau melampaui haddaha batasnya
Takut juga kalau melampaui batas, kebangetan takut. Kana minha, bahwasanya darinya al-waswas, itu adalah waswas. Kalau takut yang bersangkutan juga akan menimbulkan waswas. Aduh, terbin gitu ya. Bangetan takut. Wa taqwa, dan takut itu in jawazat, jikalau takut itu melampaui haddaha, batasannya, kana minhal waswasatu, maka darinya akan timbul waswas. Was-was itu karena rasa takut yang luar biasa. Jadi sedang-sedang aja. Tetap waspada, jangan kebangetan takut. Nih sekarang juga jangan kebangetan takut nih. Jangan kebangetan takut. Saya tempo hari ke rumah sakit. Saya mau duduk, kalau orang bisa tersinggung. Saya mau duduk nih, Pak, jaga jarak. Sampai begitu orang itu. Sampai nunjuk-nunjuk, Pak, jaga jarak. Ya gue juga tahu tuh di Palang gitu. Itu juga kebangetan takut akan menimbulkan wasa. Untung orang tua, kalau anak muda gue kelepak gitu kan. Iya, ada silang tuh. Pak, jaga jarak. Ya saya udah tahu tuh, saya nggak silang, saya mau duduk di situ, cuma saya baru mengambil aba-aba mau duduk, nggak mau duduk situ ada silang. Itu kebangetan takut tuh akan menimbulkan was. Jadi sama bini juga jangan kebangetan takut, nanti was-was mulu dah. Mau ngerokok takut, mau jajan takut. Kebangetan takut mau bini, akhirnya mau ngerokok juga tak puasa mulu, jadi takut gue mau jajan diomelin mulu bini. Jadi wat takwa, dan takut itu in jawazat, jikalau melampaui haddaha, batasnya, kana minhal waswasatu, maka bahwasanya dari takut itu akan timbul waswas. Jangan takut sama setan, jangan. Kata ulama, la takhaf waswasas setan, fa innahu amrun minar rahman. Kata ulama, jangan takut sama waswas yang bisikan setan, alladzi wasisu fi sudurinas. La takhaf waswasas setan, fa innahu amrun minar rahman. Jangan takut sama waswasnya setan, karena itu juga suruhan Allah. La takhaf waswasas setan, fa innahu amrun minar, karena itu juga suruhan Allah juga. Jadi kalau kita rasanya terganggu, emang Allah suruh tuh goda Tuhan aku. Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum, gitu. Kau bersekutu, hai iblis, bersekutu pada mereka itu. Wasyarikum fil amwali wal aulad wa'idhum. Bersekutulah engkau, hai iblis, kepada mereka dalam hal fil amwal, harta, wal aulad, dan anak. Ya, iblis suruh gabung sama Allah bersama manusia. Wasyarikum fil amwal wal aulad wa'idhum, dan janjikan mereka. Kata Allah, bersekutulah engkau pada manusia fil amwal, dalam hal mencari harta. Suruh bersekutu tuh, makanya kalau kita minta harta, Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Kalau mau tidur, Allah majannibni wa jannibis syaitan ma razaqtani wasyarikum fil amwal. Sama dalam anak juga setan bisa jadi gabung tuh kalau kita tidak baca doa. Yang muda kan masih baca nih, Allah majannibni ya. Kalau yang udah tua kayaknya udah enggak nih. Yang udah tua Allah bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut aja. Udah langsung aja dah. Itu the point, bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau yang muda-muda masih Allah majannibni wa jannibis syaitan ma razaqtani wa syarikum fil amwali wal aulad. Kata ulama, la takhaf waswasas setan, jangan kau takut sama waswasnya setan. Karena fa innahu amrun, karena itu suruhan Allah juga. Allah juga yang nyuruh tuh. Maka dihadirkan setan sebetulnya, kata ulama, untuk menguji tingkat ketakwaan. Nabi Adam alaihissalam tuh ya boleh dibilang gagal. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal hal adulluka ala syajarati hal adulluka ala mulkil la yabla. Atau kau mau aku unjukkan pada engkau ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan engkau ala syajarati, atas pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak pernah hancur. Mau enggak? Itu makanku. Karena Allah sudah kan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahum asyaitan mimma kana fihi, dia maka digelincirkan keduanya oleh syaitan. Maka jangan takut, kebangetan takut juga jangan sama syaitan, jangan. Malah kalau ketemu ngapain lo? Jadi sebetulnya setan tuh sama kita mikir-mikir juga, kata ulama, kalau ketemu. Cuma kita takut duluan. Maka kalau ketemu kuntilanak mau ngapain lo? Ngapain? Ah, dia juga nungguin kita, takut juga. Cuma karena umumnya kita takut duluan, makanya nanti kalau ketemu setan kita tunjukin berani. Ngapain lo? Gitu. Bab laqad khalaqnal insana fi
Ya, dia sebetulnya minder sama kita, sama manusia. Karena manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita yang paling sempurna. Kenapa kita yang paling sempurna takut sama yang hina? Cuma umumnya biasanya kalau ketemu setan kabur apa enggak? Kabur ya. Padahal ada ayat kursi. Ya, Ustaz belum sempat baca ayat kursi, baru bismillah aja udah kelepek-kelepek pingsan. Jadi sebetulnya dia mikir juga kata ulama mau ketemu kita, karena ketemu sama manusia yang diciptakan oleh Allah paling sempurna. Cuma kita yang takut duluan. Jadi kapan-kapan ketemu ngapain lo? Ngapain? Bab ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi wattaqwa dan takut itu injawazat, jikalau takut itu melampaui haddaha batasnya, kana min hal wasmaka, bahwasanya dari takut itu ada al waswasah, rasa waswas. Waswas itu ya terbegini, takut begini. Allati tuaddi, yang menyebabkan fi aksaril awqati, pada kebanyakan waktu-waktu, ila tarkil ibadah, kepada meninggalkan ibadah, wal uqubi, dan netep ala amalil fusakil dan netep atas perbuatan-perbuatan orang fasik dan orang-orang durhaka. Itu kalau kebangetan takut nanti akan meninggalkan ibadah juga. Wal uqub, dan netep ala amalil fusak, atas perbuatan-perbuatan orang-orang fasik al-asina, yang durhaka. Kebangetan takut jangan. Sedang-sedang ya. Kembali lagi, khairul umuri awsatuha. Lidzalika nahatis syara'i'us samawiyatu. Lidzalika, karena itulah nahat, telah melarang asy-syara'i as-samawiyah, syariat-syariat langit, anil gului, daripada berlebih-lebihan fid dini, dalam hal agama. Lidzalika nahatis syara'i as-samawiyah, karena itulah telah melarang syariat-syariat samawi, agama-agama langit, anil gului, daripada berlebih-lebihan fid din, la taglu fi dinikum, katanya. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jadi ibadah juga sebetulnya lakukan aja biasa saja. Bab nanti bahaya kalau bosan. Bahaya kalau bosan. Jadi ibadah udah ittaqullaha mastata'tum. Jadi jangan sampai udah payah masih dipaksain juga, jangan, nanti bosan jadi bahaya. Bangetan rajin ibadah akhirnya jadi bosan, apalagi terjebak, kayaknya gua nggak ada perubahan, akhirnya dia tinggalkan ibadah itu karena berlebihan. Jadi Allah bijak, memang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau lagi kita dalam keadaan kondisi prima, haqqa tuqatih. Ya, makanya ada ayat kalau haqqa tuqatih itu sulit untuk dipenuhi, sampai sahabat juga nanya, apakah bisa kami kepada haqqa tuqatih. Alhamdulillah ada firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada mastata'tum, semampunya kalian. Makanya surga nanti kan bertafawut, bertingkat-tingkat surga. Ya, bisa jadi nggak ketemu di surga karena kelasnya beda. Itu sesuai dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nggak mungkin sama kita dengan para sahabat ibadah kita. Ya, nggak mungkin sama dengan para tabi'in, nggak mungkin sama dengan tabi'ut tabi'in, nggak mungkin sama kita dengan para ulama. Karena Nabi sudah katakan khairun nasi qarni, cuma 3 saja. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu qarni, orang yang hidup semasa dengan itu para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian yang datang berikutnya tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Jadi generasi manusia yang terbaik cuma 3 saja. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya ittaqullaha mastata'tum. Gak mungkin kita bisa seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dalam satu rakaat bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Jadi satu rakaat itu 6.666. Gak mungkin bisa. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu satu rakaat bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau lagi sholat satu rakaat. Berarti kalau 4 rakaat berapa kali hatam? 4 kali hatam. Ulama tuh sehari ada yang 8 kali hatam, siang 4 kali, malam 4 kali. Jadi siangnya 4 kali, malamnya 4 kali. Makanya ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Allah Maha bijak, sebab ukuran kita beda-beda. Ini kan pada ngaji, ada yang ngaji tekun, ada yang tidur, dan saya takwanya seukuran itu tuh. Masih bagus datang ke masjid meskipun ngantuk, ada juga yang lekas bawa ke masjid, ngapain capek gitu. Maka takwanya beda-beda. Maka karena beda-beda dikasih penghargaan beda-beda juga. Inna akramakum indallahi atqakum.
Maka surga yang paling Jannatul Firdaus, paling tinggi Jannatul Firdaus itu paling tinggi itu. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi lidzalika, karena itulah nahat asy-syara'i as-samiyah, karena itulah telah melarang syariat-syariat langit anil gulu, daripada berlebih-lebihan fid dalam hal agama. Terus dalam agama kan berlebihan bagus, cuma dilarang la taglu fi dinikum, katanya jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ibadah kalau berlebihan enggak, lupa cari nafkah dosa tuh. Ya, ibadah berlebih-lebihan. Maka pernah datang ja'arotun ila Rasulillah sallallahu, datang sekelompok jamaah kepada Rasulullah. Enggak ketemu Nabi, tapi ketemu Aisyah istrinya. Fasa'alu, maka mereka nanya an ibadati, tentang ibadahnya Nabi. Diceritain sama Aisyah, Nabi itu kalau sholat begini, malam bayang macam. Terus Nabi puasa. Sudah, mereka bilang wa aina nahnu min Rasulillah. Di mana kita nih ketimbang Rasulullah? Wa aina nahnu min Rasulillah. Di mana kita ini ketimbang Rasulullah? Karena diceritain sholatnya Nabi begini, puasanya Nabi gini. Akhirnya mereka wa aina nahnu min Rasulillah. Kalau begitu di mana posisi kita ini ketimbang Rasulullah? Ya, kita nih ibadah Nabi kayak begitu, sholatnya, puasanya. Kita ini di mana posisinya? Akhirnya mereka ngambil jalan tuh. Ya, mereka nahnu nasum wa la nuftir. Nahnu nusalli wa la narkudu. Ya, didengar Nabi adabnya bagus. Ya, nanya ma balul qaumi yaquluna kadza wa kadza. Ada apa dengan orang banyak tuh enggak nyebut nama? Ada apa si Husain tuh ngomong begini? Ya, Nabinya adabnya enggak nyebut nama. Ma balul qaumi yaquluna kadza wa kadza. Ada apa tuh orang banyak ngomong begini-begini? Katanya mau puasa aja enggak makan, mau sembahyang aja enggak mau tidur, mau ibadah aja enggak mau kawin. Kata Nabi, ana asumu wa uftiru. Saya ini puasa dan berbuka. Maka katanya la soma man somal abad. Enggak ada sah puasa yang puasa selama-lamanya. La soma liman somal abad. Ya, somud dahr itu puasa 1 tahun penuh enggak buka enggak boleh. Karena la soma liman somal abad. Ana asumu wa uftiru, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa ana usolli wa ana anam, aku sembahyang dan aku tidur. Ya, wa ana atazawwajun nisa, saya bilang kagak mau kawin katanya. Mana di antara kalian yang kata enggak mau kawin mau ibadah? Wa ana atazawwajun niha asawala atazilun nisa, saya beribadah dan saya tidak meninggalkan wanitanya, saya kawin. Ada apa dengan kalian kok mau puasa aja nggak mau berbuka, mau sembahyang aja nggak mau tidur, dan mau ibadah aja nggak mau kawin? Wa ana atazawwajun nisa. Jadi katanya la taglu fi dinikum, jangan berlebihan dalam hal agama, beragama. Lidzalika, karena itulah nahatis syara'ius samawiyatu, telah melarang syariat-syariat langit anil gului, daripada sifat berlebih-lebihan fid dalam hal agama. Jadi kalau ngantuk udah nggak usah tahajud deh, tidur aja udah. Tidur. Ya, jangan maksain sampai sembahyang jadi tidur nanti. Jadi kalau ngantuk udah. Kalau memang makanya mas patok tuh, kalau emang rasanya tegar udah pakai sembahyang. Kalau emang ngantuk bener, capek kerja macul seharian gitu, malamnya kan capek bener, nggak usah maksain, ya tidur aja nih, nanti tidur. Ya, yang menidurkan Allah juga akan tidur, kata Nabi jangan. Nah kan kalau idza hadaral asya ukhiral isya, kalau sudah hadir makan malam ditunda sembahyang malam, sembahyang isyanya. Ya, al-asya qabla isya, makan malam dulu sebelum sholat isya. Udah dihidangkan makanan nih, hidangin makanan, kebuli segala macam, sop, sate kambing, azan isya. Al-asya qabla isya, silakan makan malam dulu sebelum sholat isya. Jadi sunnahnya dahulukan makan kalau sholatnya isya ya, karena dia muasa, luas waktu. Al-asya qabla isya, asya itu makan malam. Al-asya qabla isya, makan malam dulu sebelum kalau sudah dihadirkan makanan, ya tuan rumah udah ngadirin makanan segala macam, azan isya, asya dulu qabla isya. Kecuali belum dihadirkan makanan, baru nuangin air doang, salat isya dulu itu mah. Ini kalau sudah dihadirkan makanannya, Ustaz, ini makan dulu tuh, katanya al-asya qabla isya. Lebih bagus kata ulama sholat
mikirin makan daripada lebih bagus makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Makanya dahulukan asya dulu qabla isya. Ini lagi sholat mikirin Allah, masya Allah tadi sate tusukannya gede-gede banget itu. Lagi sholat mikirin itu masih lebih bagus. Ya sholat mikirin makan. Sholat mikirin makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Ya. Makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Kan makan dulu, asya dulu baru isya tuh. Ya, saya termasuk nih yang beragama ya rileks aja dah. Nggak terlalu enggak, rileks aja. Ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu ukuran masing-masing Bapak-bapak. Jadi semampunya kita. Ada orang sedekah 100.000, 10.000, ya udah mampunya 10.000. Ini jangan mampu 100.000, 5.000 jangan. Ya. Jadi kalau kita mampu ya kita lakukan. Kalau mampu 100.000, 100.000. Kalau mampu 10.000, 10.000. Jangan 10.000 maksain 100.000. Udah Allah Maha tahu. Rileks aja. Tanpa menelantarkan kewajiban-kewajiban. Jadi kadang-kadang terlalu tarik urat gitu dalam hal agama saya nggak. Terlalu ngotot gitu nggak. Orang-orang soleh Umar ibn Khattab tuh ya, Allah sembunyikan keredoannya kan dalam 5 hal. Innallaha katama ridho fi khamsatin. Allah sembunyikan keredoannya dalam 5 perkara. Ya. Wa katamal ghadaba fi khamsatin. Dan Allah sembunyikan kemurkaannya kepada 5 perkara. Katamar ridha fi ta'ah. Allah sembunyikan keredoannya dalam ketaatan kita. Allah sembunyikan kerelaannya dalam ibadah kita. Jadi bisa jadi yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga bukan karena sholat kita, tapi karena apa? Karena ada orang mau makan, lagi antri, kita udah nyendok, kita kasih dia. Pak silakan nggak usah antri, ini punya saya makan. Kira-kira kalau udah antri prasmanan, udah nyendok segala macam, ada orang belakangan kita kasih, ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, gua aja antri dari tadi enak amat loh, kan itu masih antri dorong-dorong buruan kan. Ini udah nyendok nih kita kasih orang. Bisa jadi itu tuh Allah kasih keredoan kata ulama dalam kitab Nasaihul Ibad. Bisa jadi dalam hal itu Allah redho, Allah seneng tuh. Ternyata itu tuh yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Bukan lewat sholatnya. Bisa jadi sholatnya bukan mendatangkan keredho, malah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katama ridho fi ta'atin. Sebenarnya Allah sembunyikan keredoannya dalam pertaatan kita. Makanya benar hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'aqa biwajhin talib. Jangan kau pandang hina kebaikan itu sekecil apapun, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cengar. Bisa jadi karena cengar kita ketemu saudara kita itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Makanya Allah sembunyikan keredoan itu supaya apa? Semua kebaikan jangan kita anggap enteng. Karena bisa jadi padahal memindahkan paku dari jalanan Allah redha dan itu yang mengantarkan kita masuk dalam surga. Itu kayak Maimun Zubair itu sering ceramah soal itu. Ya, ada laler nih, kita lagi minum di kopi, kita dijempur, biasanya dia nyempur dia nyempur, celupin. Udah nanti minum lagi. Itu Imam Ghazali pernah dalam riwayat kitab sutin, ma fa'ala bika rabbuka ya Muhammad Al-Ghazali, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu di dalam kubur? Kata beliau, saya diperlakukan Allah dengan sangat baik di alam kubur. Hanya karena pernah memberikan kesempatan laler yang minum tintanya, bukan minum kopinya. Jadi lagi nulis kitab nih, ada laler minum tinta. Tinta kan bukan kita minum. Imam Ghazali biarkan dia minum. Itu karena sebab saya membiarkan laler yang minum tinta. Saya waktu saya nulis kitab, Allah perlakukan ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Cuma ngasih kesempatan laler minum tinta. Kalau kita juga udah celupinnya terus minum lagi. Itu kalau lalernya 1, kalau laler 20 buang aja lagi. Kopi kalape cuma 2.000. Ini lalernya 20 itu nyebur semuanya. Iya, buang itu mah, jangan diminum lagi. Ini kalau lalernya 1, ini lalernya 20 dia minum juga. Beli aja lagi 2.000 perak doang tapi.
Itu kan itu karena Allah mendatangkan keredoan. Jadi kita nggak tahu tuh di mana Allah memberikan keredoannya pada semua kebaikan kita. Makanya kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Karena bisa jadi karena yang kecil itu Allah redho. Sama juga wa katamal ghadaba fi maksiatin. Dan Allah sembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan kita. Bisa jadi bukan karena zinahnya dia masuk ke dalam neraka, bukan. Bisa jadi karena apa? Usilnya dia sama orang lain. Ya kadang-kadang dulu masih kecil-kecilan, so, kalau orang lagi sujud kan mungkin kita tolong pukulan beduk di matanya. Begitu kecil tuh. Kadang-kadang lu tidur dilanggar kita usil tuh, kain yang kita tarik, celananya kita dodorin gitu. Bisa jadi hal yang kecil ini Allah murka maka menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sama juga kemaksiatan tuh sekecil apapun jangan diremehkan. Karena innallaha katamal ghadaba fi maksiatin. Allah sembunyikan juga kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Bisa jadi bukan karena zinahnya, bukan karena judinya, bukan karena maboknya, tapi karena hal-hal kecil berupa kemaksiatan yang Allah mendatangkan kemurkaan. Jadi ini lidzalika karena itulah nahatis syara'i'us samawiyah melarang syariat-syariat langit agama Allah anil hului daripada berlebih-lebihan fiddin dalam hal agama. Wa amarat dan memerintahkan tuh agama-agama sabit tibail qasdi dengan mengikuti sikap pertengahan fihi di dalam agama. Jadi sederhana dalam agama itu ya. Bittibail qasdi dengan mengikuti al qasdi sikap tengah-tengah fihi di dalam beragama. Wa qad warada fil hadis dan sungguhnya ada datang dalam sebuah hadis innal mumbitta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Innal mumbitta sesungguhnya mumbit orang yang terputus jalan la ardan tidak ada bumi qata'a yang bisa ia lewati. Innal mumbitta sesungguhnya orang yang putus jalan itu mumbit itu al munqati wal murad bi al munqati an rufaqati fi safar orang yang terputus dari teman dalam perjalanan rufaqah ya pengiring di dalamnya. Innal munabbita sesungguhnya orang yang putus jalan la ardon kota tidak ada bumi yang bisa ia lewati wala dhahran abqa dan tidak ada punggung yang kekal yang tidak kekal ya wala dhahran abqa dan tidak ada punggung yang lebih kekal. Jadi kalau orang putus jalan tuh udah nggak ada bumi yang bisa lewat, udah putus jalan la ardon qata'a tidak ada bumi qata'a yang bisa ia lewati wala dhahran abqa dan tidak ada punggung abqa yang bisa ia kekalkan. Karena udah putus jalan, bumi mana dia mau lewat udah putus jalan. Jalannya udah putus gitu. La ardon qata'a. Wal ilmu mata ittasa'at dairatuhu fil insani kanat akibatuhu al jahla. Wal ilmu dan ilmu itu mata kapan-kapan ittasa'at meluas dairatuhu daerahnya dan ilmu itu mata kapan-kapan ittasa'at meluas dairatuhu daerahnya fil insani pada seorang manusia kanat bahwasanya akibatu al-jahla bahwasanya akibatnya adalah kebodohan. Kalau semakin luas ilmu itu orang semakin bodoh bukan semakin pintar. Wal ilmu dan ilmu itu mata kapan-kapan ittasa'at meluas dairatu daerahnya fil insani pada seorang manusia. Kalau ilmunya semakin luas nanti kanat bahwasanya akibatnya al-jahla adalah kebodohan. Semakin luas ilmu semakin tidak tahu gitu. Warubbama dan barangkali wasola ia nyampe wasola dan barangkali wasola nyampe man orang yang jawazal hadda melampaui batas fi ilmihi dalam ilmunya ila jahlin kasirin kepada kebodohan yang banyak min hajati nafsi daripada hajat-hajat dirinya sendiri. Bisa jadi kalau seseorang itu melampaui batas dalam ilmunya dia kepada kebodohan yang banyak daripada hajat-hajat sampai hajat-hajat dirinya dia nggak tahu karena saking ilmunya sudah melampaui batas sampai hajat dirinya dia nggak tahu. Warubbama dan barangkali wasola nyampe man jawaza orang yang melampaui al hadda batas fi ilmi dalam ilmunya melampaui batas ya sampai pada ila jahlin kasirin kepada kebodohan yang banyak
min hajati nafsi, daripada hajat-hajat dirinya sendiri, sampai dia tidak tahu akan hajat-hajat dirinya karena ilmunya terlalu luas gitu. Wal qaidatus saminatu wallahu a'lam.